Antara dua mobil Stargazer ini beda harga sekitar 46 jutaan. Kira-kira apa saja bedanya dan mana yang lebih worth it? Apalagi kemarin Hyundai secara resmi menurunkan harga dari Hyundai Stargazer Car10. Yang dimana turun harganya cukup lumayan dari 30 jutaan sampai 40 jutaan untuk tipe prime-nya. Artinya secara harga sekarang sudah jauh lebih ekonomis gitu ya dibandingkan sebelumnya. Tapi antara tipe style dan tipe prime, kira-kira mana yang lebih worth it dan apa bedanya? Kita bongkar. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Mutiara, sales konsultan Hyundai andalan Sumarekon Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin rencana membeli mobil Hyundai, bisa hubungi Mutia di 0851 799 2004. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Hyundai andalan Sumarekon Bekasi yang beralamat di Ruko AXI, Jalan Boulevard, nomor 910, Sumarekon, Kota Bekasi. Patokannya, depan halte Transjakarta Sumarekon Mall Bekasi. Selain melayani pembelian mobil Hyundai baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Hyundai kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami. Atau bisa hubungi Mutiara terlebih dahulu, nanti Mutia bantu bookingkan jadwal servisnya. Sehingga saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai baru, Mutia sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, setiap membeli mobil Hyundai, baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Mutia, Stargazer Car10X, DP-nya mulai dari 15 jutaan saja. Lalu Stargazer Car10 DP mulai dari 10 jutaan, Hyundai Creta DP mulai dari 20 jutaan, All New Santa Fe DP mulai 90 jutaan, All New Palisade DP mulai dari 100 jutaan. Lalu kita juga ada mobil-mobil EV, Hyundai Kona Electric DP mulai dari 50 jutaan, dan Hyundai Ioniq 5 DP mulai dari 30 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Hyundai terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun sampai 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu bisa bayar DP 50% di awal, dan sisanya bisa dibayar di tahun depan, setelah Bapak Ibu menikmati mobil Hyundai barunya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke Hyundai terbaru, cukup hubungi Mutia saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Selain itu, kita akan memberikan waranti kendaraan 4 tahun atau 100.000 km. Bahkan untuk mobil EV dan hybrid, kita akan memberikan waranti baterainya hingga 8 tahun. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Hyundai di Mutia, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa langsung hubungi Mutia. Nanti Mutia bantu siapkan mobil test drive-nya. Dan jika Bapak Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, cukup kirim alamat saja. Nanti Mutia bantu bawakan mobil test drive-nya ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Mutia ya. Jangan membeli mobil Hyundai sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Mutia. Ingat Hyundai, ingat Mutia. Ya, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Mutiara, salah satu sales senior dari Hyundai Sumarekon Bekasi. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai, nanti bisa konsultasi sama Kak Mutiara, nomornya sudah kita taruh di deskripsi, dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap, termasuk Hyundai Stargazer dan para kompetitornya, untuk memudahkan teman-teman mencari mobil sesuai dengan budget teman-teman. Oke, kita bongkar ya, apa saja perbedaan antara Hyundai Stargazer Car10 yang tipe style versus tipe prime ya. Yang mana sekali lagi harganya ini turun ya. Turunnya cukup banyak, dimana untuk yang tipe style ini
turun 30 jutaan, dan untuk yang tipe Prime itu turun 40 jutaan dari press listnya. Ini belum dikurangi diskon lagi. Untuk diskonnya nanti teman-teman bisa langsung japri Kak Mutiara langsung. Oke, kita mulai bongkar. Dimana kalau kita lihat perbedaan yang mencolok mungkin di bagian desain grillnya ya. Secara desain sebenarnya sama ya, modelnya garis-garis horizontal yang kelihatan menonjol keluar gitu ya, berkarakter. Untuk yang tipe style full warna hitam doff, tapi untuk yang tipe Prime warna satis chrome. Jadi kelihatan lebih elegan gitu ya untuk tipe Prime-nya. Lalu perbedaan lain lagi, untuk yang tipe style dia tidak ada sensor depan, sedangkan untuk tipe Prime-nya dia sudah mendapatkan sensor depan itu ada 4 titik. Jadi dia akan mendeteksi objek-objek di depan kendaraan, kalau dekat dia akan memberikan sinyal-sinyal bunyi. Lalu untuk lampu-lampunya ini tidak ada perbedaan, sudah dilengkapi dengan lampu DRL ya, di kanan kirinya yang sudah LED, modelnya cukup atraktif. Kemudian lampu senjanya itu menyala di bagian tengahnya juga, jadi kalau ditarik tuh kayak membentuk huruf H gitu ya, walaupun sekarang mulai agak terpisah sedikit. Dan untuk lampu utamanya sudah pakai LED multireflektor, lampu sennya juga sama-sama sudah LED. Dan perbedaan lainnya, kalau yang tipe style tidak ada radar Hyundai Smart Sense-nya, tapi untuk yang tipe Prime sudah ada Hyundai Smart Sense. Yang pertama sudah dilengkapi dengan Smart Cruise Control, yang mana saat kita aktifkan cruise controlnya, seandainya mendekati objek di depannya, Hyundai Stargazer ini bisa menurunkan kecepatannya otomatis untuk menjaga jarak atau mengikuti kendaraan di depannya. Lalu dilengkapi juga dengan lane following assist dan lane keeping assist yang akan menjaga mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Dilengkapi juga dengan blind spot avoidance assist yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan-kendaraan di area blind spot. Dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert yang pada saat teman-teman mau mundur, seandainya ada kendaraan di belakang, dia juga akan memberikan peringatan. Dan terakhir dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan adanya Hyundai Smart Sense, memang yang tipe Prime ini tentunya akan lebih aman ya, karena bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Dan secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ini adalah perbandingan eksterior wajah depan antara Hyundai Stargazer tipe Style versus tipe Prime 2026. Untuk mesinnya ini tidak ada perbedaan ya. Semua tipe Hyundai Stargazer itu mesinnya sama dari tipe paling murah sampai termahalnya, yaitu dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Smart Stream yang memiliki tenaga hingga 115 PS pada 6300 rpm dan torsi maksimal di 143,8 Nm pada 4500 rpm. Dan baik tipe Style ataupun tipe Prime ataupun tipe yang lain, semuanya berpenggerak roda depan. Jadi mobil ini tentunya cukup nyaman kalau dipakai harian gitu ya, walaupun memang agak lemah kalau misalkan dipakai di tanjakan ya, tapi ini akan membuat mobil ini lebih stabil dan juga dia lebih hemat bahan bakar juga kalau penggerak roda depan. Dan kita lihat baik tipe Style ataupun tipe Prime ini pada kap mesinnya sama-sama dibekali dengan peredam juga. Sekarang kita bongkar perbandingan eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya untuk velg dari yang tipe Style itu R16 full warna silver dengan profil ban di 205/55 yang sudah mendapatkan pengereman cakram di depan yang sudah ada ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist-nya juga. Sedangkan perbedaan untuk yang tipe Prime-nya, dia velgnya lebih besar ya, dan warnanya juga kelihatan lebih stylish, two tone polish ya, dengan profil ban di 205/50 R17. Jadi memang lebih besar dengan pengereman yang cakram juga, yang sudah ada ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist-nya juga. Kemudian untuk spionnya, ini housing atau covernya sama-sama warna body, dilengkapi juga dengan lampu sen sama juga. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga dan sama-sama sudah auto folding. Jadi tidak ada perbedaan. Untuk door handle-nya ini juga sama-sama model tarik dengan tombol yang sudah smart entry juga ya. Jadi tipe Style pun sudah pakai tombol smart entry. Cuman perbedaan di bagian bawahnya itu kalau yang tipe Style dia tidak mendapatkan side skirt atau body kit, sedangkan untuk yang tipe Prime sudah ada side skirt atau body kit tambahan warna hitam glossy di bagian bawah dan di atasnya di finishing warna silver. Dan untuk roda belakangnya, untuk yang tipe Style itu remnya masih tromol, sedangkan untuk yang tipe Prime dia sudah cakram ya, jadi sudah double disc cakram depan belakang. Dan secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ini adalah tampak eksterior samping dari Hyundai Stargazer tipe Style, dan ini adalah tampak eksterior samping dari Stargazer Car10 yang tipe Prime yang memang lebih lengkap fitur-fiturnya.
Sekarang kita bongkar perbandingan eksterior belakangnya ya. Dari atas tidak ada perbedaan, antenanya sama persis model Sirip View atau shark fin antena. Kacanya juga sama-sama belum anti embun, ada stop lamp di bagian atas dan mendapatkan wiper belakang sama persis. Lampu malamnya bahkan juga sama persis, menyala LED ya. Ini modelnya hampir menyambung dari kanan ke kiri kayak membentuk huruf H. Tapi lampu sennya dia masih halogen di kanan kiri. Dan lampu mundurnya ini juga sama persis, sama-sama halogen di bagian bawah ada 2. Dan ada lampu reflektornya juga di kanan kirinya. Dan untuk di bagian bumper bawahnya sama-sama mendapatkan 4 titik sensor mundur. Jadi untuk yang tipe style pun ada sensor mundur. Dan sama-sama ada kamera belakang juga, tidak ada perbedaan. Jadi perbedaannya itu hanya ada emblem frame untuk yang tipe frame. Sedangkan tipe style dia tidak ada emblem stylenya. Dan teman-teman bisa lihat eksterior belakangnya memang sama persis secara fitur, tidak ada perbedaan. Untuk kuncinya ini tidak ada perbedaan, modelnya sama ya, sudah keyless, ada tombol lock unlock, kemudian ada tombol untuk menghidupkan mesin, bisa dari remote juga, dan ada tombol untuk membuka kunci bagasi belakangnya juga gitu ya. Jadi sama-sama sudah keyless, bahkan sama-sama bisa hidupin atau matiin mesin dari remote. Jadi tidak ada perbedaan, dan dua-duanya juga sudah ada blue link juga. Jadi memang dikunci sama persis. Sekarang kita bandingkan interior dalamnya. Untuk dari depan dari tipe style ini juga hampir sama dengan tipe frame, cuman dia memang masih full bahan plastik tanpa lapisan soft touch ya. Di bagian armrestnya ini ada laci kecil, ada tombol-tombol power window lengkap dengan pengaturan untuk spion dan juga central lock dengan door handle yang sudah di finishing satis chrome. Cuman dia tidak ada ambient LED dan tidak ada tweeter atau speaker tambahan di atas ya. Jadi speakernya hanya di bawah aja untuk speaker utamanya, lengkap dengan 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam nuansa dashboardnya sebenarnya juga hampir mirip dengan tipe frame-nya juga. Secara desain ini memang ngomongin Stargazer ini salah satu kelebihannya ya. Dia kayak mobil-mobil di atas 500 jutaan gitu ya. Kelihatan modern dan stylish. Lalu ada aksen-aksen chrome di bagian kanannya, di bagian kisi-kisinya ini. Lengkap dengan laci kecil di atas dan di bawah hanya ada pedal gas dan rem saja ya. Karena tipe style juga tidak ada pilihan manual, hanya tersedia EVT atau Matic aja. Untuk bahan joknya berbeda dengan tipe frame yang sudah kombinasi kulit. Untuk yang style ini memang masih full fabric dari atas sampai bawah dengan motif-motif kayak warna-warna titik-titik oranye di bagian tengahnya, dan tidak ada airbag juga di bagian jok, dan pengaturan-pengaturannya juga masih manual ya. Pengaturan untuk sandarannya manual, tapi sudah ada pengaturan untuk ketinggian joknya, jadi bisa diatur naik turun walaupun masih model pompa atau manual, dan untuk maju mundurnya juga manual. Untuk setir yang tipe style ini secara desain juga sama dengan tipe frame, cuman belum dilapis kulit ya, jadi masih bahan standar. Ada aksen-aksen chrome di kanan kirinya, termasuk di tengahnya juga ada logo Hyundai berwarna chrome, lengkap dengan airbag juga untuk di bagian pengemudinya. Di bagian kanan, walaupun belum ada ADAS, tapi sudah ada cruise control-nya nih. Jadi walaupun belum adaptif, setidaknya kalau teman-teman mendapatkan jalanan yang kosong bisa diaktifkan, sehingga teman-teman nggak perlu terus-menerus menginjak gas gitu ya. Mobil akan melaju sesuai dengan kecepatan yang kita tentukan. Dan tentunya teman-teman kalau ngerem ya harus pakai rem di bawah ya, karena dia belum adaptif. Lengkap dengan tombol untuk pengaturan speedometernya juga atau MID-nya, dan di kirinya juga ada pengaturan untuk head unit audionya, lengkap mengangkat telepon, dan tombol untuk menu favorit juga lengkap dengan voice command. Dan teman-teman juga bisa atur setirnya juga ya, naik turun, bisa maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual, dan pengaturan lampu-lampunya di bagian kanan ini juga sudah ada pilihan auto, dan untuk wipernya dia juga sudah intermittent juga. Dan untuk hidupkan mesinnya ini juga gak ketinggalan dari tipe frame ya, karena kuncinya sudah kilas, jadi cukup injak rem dan tekan tombol start engine-nya dari bagian kiri. Kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya pun sama dengan tipe frame-nya ya, sudah pakai layar LCD sekitar 8 inan, dan ini juga cukup atraktif desainnya gitu ya, cukup modern, kelihatan sporty, dan yang menarik, indikatornya itu jelas ya, termasuk kalau ada pintu terbuka seperti juga kelihatan, kilometernya jelas, RPM-nya juga sudah digital, ada indikator untuk BBM dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa rubah-rubah warnanya nih, kalau misalkan bosan, teman-teman bisa rubah klasternya di sini. Temanya ada 3 pilihan gitu ya. Jadi tema A-nya seperti ini, tema B-nya seperti ini, lalu tema C-nya seperti ini. Jadi ada 3 pilihan warna, kalau teman-teman bosan bisa dirubah-rubah seperti ini. Jadi cukup modern, kalau dibandingkan dengan mobil-mobil di sekelasnya, harusnya ini lebih unggul juga. Di tengahnya audionya juga sudah touchscreen ya, ini 8 inan dengan fitur-fitur yang cukup lengkap. Lalu di sini juga ada petunjuk arah kiblatnya, koneksi ke telepon, bisa Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada mode Valet-nya juga, kemudian juga ada
blueling, dan juga ada mode senyapnya juga. Jadi fitur-fiturnya juga tidak kalah dengan yang tipe prime, cuman mungkin bedanya kalau dirubah ke R atau mundur, kameranya dia hanya belakang aja, belum pakai kamera 360. Kemudian di bawahnya dia ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Dengan kisi-kisi AC ada ornamen list yang cukup panjang sampai ke kiri, warna satis chrome juga ya sampai ke kisi-kisi AC sebelah kirinya. Lengkap dengan airbag di bagian atasnya, ada tempat penyimpanan terbuka juga yang cukup panjang, tapi bedanya tidak ada ambient LED-nya ya, beda dengan tipe prime yang sudah ada. Dan untuk laci utamanya dia juga cukup besar juga ya. Jadi untuk penyimpanan buku servis mungkin atau manual book bisa dari sini, bahkan mendapatkan apar secara gratis yang sudah ada di dalam sini juga. Door handle-nya juga di finishing warna chrome sehingga tampak kelihatan modern juga. Lalu untuk pengaturan AC-nya dia memang masih analog ya, berbeda dengan tipe prime yang sudah digital, tapi arah semburannya bisa ke badan ke kaki juga pilihannya. Rotasi udaranya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja. Di tengah colokannya juga cukup banyak, mulai dari power outlet, ada model USB-A, Type-C, lalu tidak ada wireless charger untuk perbedaan dari tipe prime-nya. Untuk transmisinya desainnya juga kelihatan modern kayak tipe prime persis ya, sudah EVT juga dengan aksen-aksen warna satis chrome juga sehingga kelihatan mewah di bagian tengahnya juga, lengkap dengan pilihan sportnya atau sudah Tiptronic. Ada mode berkendaranya juga cukup banyak, ada eco, normal, sport, dan smart, jadi bisa diatur sesuai kondisi jalanan yang kita lalui, lengkap dengan tombol traction control juga ya, jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman saat berkendara. Rem tangannya model tarik dengan tombol satis chrome juga, di bawahnya ada dua cup holder dengan ornamen di atasnya warna putih gading gitu ya, jadi agak transparan, dan di dalamnya memang sekarang tidak ada ambient LED-nya ya, hanya ada kayak motif-motif aja hampir melingkar. Dan untuk konsol box-nya ini menariknya yang tipe style juga dilapis kulit juga, cukup besar, dan kalau dibuka boxnya juga lumayan gitu ya, modelnya kotak, cukup dalam juga. Di bagian atas untuk spion dalam dari tipe stealth memang masih standar ya, termasuk tipe prime juga. Kemudian lampu cabinnya dia masih warna kuning, belum yang LED ya. Lalu ada tombol blueling dan SOS juga. Jadi walaupun bukan tipe tertinggi tapi sudah ada bluelingnya. Jadi teman-teman bisa terus terhubung dengan gadget teman-teman, bisa lihat mobilnya di mana, tracking area, bahkan teman-teman bisa hidupkan mesinnya dari aplikasi juga. Lalu ada tombol SOS juga, kalau teman-teman lagi mogok atau butuh bantuan, tinggal tekan tombol ini, nanti pihak Hyundai Center juga akan langsung feedback hubungin teman-teman tanpa teman-teman harus cari nomor-nomor di ponsel teman-teman. Kemudian di kanan kirinya juga dia ada sun visornya walaupun standar ya, tidak ada kaca ataupun lampu-lampunya. Dan di bagian kiri di atas penumpang depan dia juga masih diberikan pegangan tangan yang sudah retract. Untuk seatbelt kanan kirinya juga sudah 3 titik penguncian ya. Di depan ini sudah pro tensioner dan force limiter dengan headrest yang sudah adjustable juga. Cuman memang bedanya dengan tipe prime belum dilapis kulit untuk headrestnya karena bahan joknya full fabric ya. Dan ini tidak ada airbag juga di bagian jok depannya ataupun di pilar-pilarnya. Dan untuk door trim depan dari yang tipe prime itu secara fasad hampir mirip ya, hampir sama. Cuman bedanya sudah ada lapisan soft touch ya di bagian armrestnya warna abu-abu. Kemudian mendapatkan ambient LED juga, jadi kelihatan lebih mewah, kelihatan lebih modern. Dan ada tambahan tweeter atau speaker di bagian atas, jadi speakernya lebih banyak, ada 6 speaker. Selebihnya ini sama persis. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam nuansa dashboardnya juga sebenarnya secara fasad mirip, tapi kelihatan lebih modern karena head unit audionya juga kelihatan lebih modern untuk frame-nya. Perbedaan di setirnya, kalau yang tipe prime sudah dilapis kulit dan dia juga tombolnya lebih banyak ya, karena sudah ada adaptive cruise control dan ada lane keeping assist, karena mobil ini sudah mendapatkan ADAS gitu ya. Jadi lengkap tombol-tombolnya, tapi selebihnya sama. Lalu untuk speedometernya ini juga kelihatan lebih full gitu ya. Layar touchscreen-nya ini lebih besar juga karena 10 in lebih. Dan untuk bagian audionya dia juga sudah tidak ada tombol-tombol. Jadi memang sudah full touchscreen semuanya, jadi menyambung dari head unit sampai ke speedometer, dan ini benar-benar kelihatan memang lebih modern gitu ya. Tapi untuk fitur-fiturnya sebenarnya sama persis gitu ya, termasuk ada blueling juga dan kameranya juga masih belakang aja. Dan perbedaan lainnya untuk pengaturan AC-nya ini masih ada tombol-tombol fisik ya. Modelnya itu kayak touchscreen, jadi kelihatan memang nuansanya lebih modern kayak mobil-mobil premiumnya Hyundai gitu yang di atas 500 jutaan. Dan untuk pengaturan autonya ini juga ada gitu ya. Jadi memang lebih lengkap dan lebih modern ya. Dan menarik lagi, walaupun sudah touchscreen di atas, dia juga masih memberikan tombol-tombol fisik untuk pengaturan audionya juga. Lalu di dashboard kirinya bedanya dia juga ada ambient LED juga ya yang menyala sehingga akan menimbulkan kesan yang lebih modern dan kelihatan lebih mewah di dalamnya. Dan bedanya lagi di tengah selain banyak colokan, dia juga mendapatkan wireless charger nih. Jadi kalau teman-teman lupa bawa kabel, teman-teman masih bisa ngecas tanpa kabel juga kalau handphonenya support. Untuk transmisinya sama, drive mode-nya juga sama, cuman dia ada tambahan tombol parkir assist ya. Karena di bagian depan, dia juga sudah ada sensor depannya tadi ya, yang tidak dimiliki tipe style.
Dan perbedaan lainnya itu untuk rem tangannya sudah elektrik ya, lengkap dengan auto hold. Jadi memang lebih modern. Dan untuk di plafon atas itu perbedaannya hanya untuk sun visor di bagian kirinya sudah mendapatkan kaca ya, walaupun kacanya juga standar, nggak bisa dibuka tutup dan tidak ada lampu tambahannya. Untuk cup holder dan konsol boxnya masih sama, tapi bahan joknya untuk yang tipe frame sudah kombinasi kulit dan fabric gitu ya. Jadi lebih modern, tapi modelnya sama ya, headsnya juga sama-sama sudah adjustable. Tapi untuk yang tipe frame sudah ada airbag di bagian jok. Begitu pula di pilar-pilarnya karena sudah ada 6 airbag. Jadi lebih lengkap juga untuk airbagnya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya. Untuk door trim dari tipe style ini juga hampir mirip dengan tipe prime-nya ya. Secara fasad dia warna hitam dari atas sampai bawah, ada motif garis-garisnya juga, cuman bedanya memang belum ada lapisan soft touch ya. Jadi masih full bahan plastik dari atas sampai bawah dengan door handle yang di finishing warna satin chrome juga, ada laci di bagian atas, ada cup holder di atas juga, bahkan di bawahnya juga masih ada tempat-tempat penyimpanan yang cukup banyak juga. Lengkap dengan tombol power window di bagian atas ini, dan di bawahnya juga ada speaker lagi ya untuk pintu baris 2 di kanan kirinya. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer Car10 yang tipe style ya. Secara ruang cabin tidak ada perbedaan dari tipe prem-nya juga ya, dan saya suka dari Stargazer itu lega gitu ya. Jadi di bagian lutut ini lega banget, headroom-nya juga tinggi banget gitu ya. Dari tinggi saya 167-an ini masih 10 jari lebih, bahkan mungkin bisa 15 jari lebih. Dan di kanan kirinya juga ada pegangan tangan retract, lengkap dengan gantungan juga di bagian kanan. Ada blower C baris 2-nya juga ya, ada 4 blower dengan pengaturannya di bagian kanan. Dan ada lampu cabinnya ya, dan ini masih warna kuning untuk yang tipe style. Dan yang menarik dari Hyundai Stargazer juga, itu dia sudah ada 2 pilihan jok gitu ya. Ada yang model nyambung 3 baris, ada yang captain seat seperti ini ya. Dan kebetulan yang kita bongkar kali ini yang versi captain seat-nya, dimana kalau teman-teman pengen lebih nyaman, lebih privasi duduknya gitu ya, teman-teman bisa pilih yang captain seat seperti ini dengan nambah 3.500.000 dari yang model menyambung bertiga ya. Dan menariknya kalau yang captain seat itu untuk armrestnya itu terpisah juga gini ya. Jadi tentunya nggak sikut-sikutan, jadi akan lebih nyaman juga. Dan di sini juga dilengkapi dengan 2 headrest yang sudah adjustable juga. Kemudian seat belt-nya juga sudah 3 titik penguncian di kanan kiri, ada isofix juga ya. Walaupun memang bahan joknya tentunya masih fabric karena tipe style tadi. Dan di depan memang untuk tipe style tidak ada kantong-kantong ya, tapi di tengahnya ada tempat penyimpanan kecil bisa untuk naruh handphone, dan ada colokannya juga, model Type-C ada 2. Jadi teman-teman kalau pas ngecas bisa taruh di situ juga. Dan untuk di baris keduanya, untuk yang tipe frame perbedaannya tentunya bahan joknya ya, yang tentunya sudah kombinasi kulit dan fabric dengan headrest yang sudah dilapis kulit juga ya, menyesuaikan dengan bahan joknya yang sudah adjustable tentunya. Mendapatkan armrest juga di bagian tengah sama persis sebenarnya, isofix sama juga. Di bagian door trimnya bedanya ada lapisan soft touch ya, ini warna abu-abu kayak depannya. Dan di bagian depan itu bedanya ada tambahan table di bagian kiri, jadi teman-teman kalau mau kerja pakai laptop lebih mudah, bisa untuk makan juga gitu ya, walaupun di kanannya tidak ada. Dan dia kantong-kantongnya sudah dilapis kulit ya, dan di kanan itu bersusun atas dan bawah. Dan selebihnya sama persis termasuk colokan-colokannya. Jadi baik tipe style ataupun Stargazer Prime itu kalau ngomongin Stargazer dia punya 2 pilihan ya. Ada yang captain seat kayak gini atau yang menyambung untuk 3 orang. Jadi itu salah satu alternatif dari Stargazer untuk menyesuaikan kebutuhan teman-teman semua. Sekarang kita masuk interior baris ketiga dari Stargazer Car10 Style ya. Pelipatan jok tengahnya juga sama kayak tipe prime ya. Sekali jebretan aja langsung bisa dilipat full kayak gini. Jadi akses untuk masuk tentunya luas dan mudah. Kita masuk. Oke, kita miringin dulu ya untuk sandaran dari joknya ini. Nah, kemiringannya tuh jauh gitu ya. Ini 2 kali dari mobil-mobil yang ada di kelas ini gitu. Jadi cukup nyaman juga, apalagi kalau headrestnya ditarik gitu ya. Sudah dilengkapi dengan 2 headrest juga, sudah adjustable. Ada seat belt 2 juga, ini sudah 3 titik juga. Kemudian ada laci-laci penyimpanan, lengkap dengan cup holder yang cukup besar juga. Bahkan dia juga masih memberikan colokan untuk ngecas model power outlet 12 volt. Jadi lumayan lengkap juga, walaupun kekurangannya tidak ada pegangan tangan di bagian atas. Dan di baris ketiganya, untuk yang tipe frame secara dimensi juga sama persis dengan tipe style, tidak ada perbedaannya, termasuk fitur-fiturnya ya, ada laci-laci, ada colokan di belakang juga, tapi bedanya joknya sudah kombinasi juga ya, jadi headrestnya sudah dilapis kulit, beda dengan style yang masih full fabric. Jadi itu aja perbedaan di baris ketiganya, termasuk kalau mau masuk ke dalam, itu pelipatan joknya juga one touch tumble.
Dan untuk buka bagasinya ini juga sama-sama masih manual ya, baik tipe style ataupun tipe prime ini masih manual seperti ini, belum power tailgate atau elektrik ya. Dan besar bagasinya ini tuh juga sama, tidak ada perbedaan. Kemudian pelipatan joknya juga sama ya, sama-sama dilipat setengah-setengah ataupun dua-duanya bisa, dan ini sudah rata dengan lantai. Dan sama-sama mendapatkan storage lagi kalau diangkat karpetnya gitu ya. Jadi memang tidak ada perbedaan di bagian bagasinya. Dan baik tipe style ataupun tipe prime ini juga sama-sama masih ngasih ban cadangan ya di kolong bagasinya. Ini salah satu kelebihan dari Hyundai Stargazer Car10 yang mungkin sekarang mulai jarang ditemukan di mobil-mobil masa kini. Kita tutup. Nah itu tadi kita sudah membongkar perbedaan antara Hyundai Stargazer Car10 tipe style versus tipe prime ya. Jadi memang 46 juta beda harganya, tapi memang cukup banyak juga perbedaan ya. Dari luar sensornya, kemudian juga sudah dilengkapi dengan ADAS, velgnya juga dia lebih stylish, dari dalam juga sudah pakai jok yang dilapis kulit ya, walaupun kombinasi. Kemudian pengaturan AC yang digital, audio yang full touchscreen, bahkan sudah pakai electric parking brake. Jadi memang fitur-fiturnya lebih modern, lebih canggih gitu ya dengan 46 jutaan itu. Jadi memang cukup layak juga gitu ya untuk dimiliki dengan selisih harga yang ada. Tapi buat teman-teman yang mungkin budgetnya kurang gitu ya, mungkin yang tipe style juga nggak kalah menarik ya, karena secara fitur, secara spek sebenarnya mobil ini cukup kalau untuk kita pakai harian ya, yang cukup lengkap dan cukup nyaman. Jadi menurut teman-teman antara tipe style atau tipe prime, mana yang lebih worth it? Teman-teman nanti boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin memiliki Hyundai Stargazer Car10 ini ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, teman-teman nanti jangan lupa hubungin Kak Mutiara. Nomornya sudah kita taruh di deskripsi, di bawah juga ada. Jadi langsung dijapri aja kira-kira teman-teman pengen nanyakan apa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat unit, pengen test drive, itu juga bisa janjian, atau mau hitungan kredit, minta aja dulu gitu ya. Nggak harus bayar, nggak harus ketemu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah fix kira-kira masuk hitungannya, bisa langsung hubungin Kak Mutiara untuk janjian ketemu. Pokoknya langsung hubungin Kak Mutiara aja di nomor yang ada di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berkomentar di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.